Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti Damopoli, kelas 3B, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum SD, Ibu Nur Fadlia, SPD MPD. Baik, di video ini saya akan menjelaskan materi tentang organisasi kurikulum. Yang pertama, yaitu pengertian organisasi kurikulum. Menurut Nurgiantoro, organisasi kurikulum adalah struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum, program pengajaran-pengajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Organisasi kurikulum juga merupakan pola atau bentuk bahan pelajaran disusun dan disampaikan kepada murid-murid. Merupakan suatu dasar yang penting sekali dalam bahan pembinaan kurikulum, berkaitan erat dengan tujuan program pendidikan yang hendak dicapai. Karena bentuk kurikulum turut menentukan bahan pelajaran, urutannya, dan cara menyajikan kepada murid-murid. Selanjutnya, faktor-faktor organisasi kurikulum. Yang pertama yaitu ruang lingkup. Merupakan keseluruhan materi pelajaran dan pengalaman yang harus dipelajari siswa. Ruang lingkup bahan pelajaran sangat penting dan tergantung pada tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Yang kedua yaitu urutan bahan. Berhubungan dengan urutan penyusunan bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada siswa agar proses belajar dapat berjalan dengan lancar. Urutan belajar dan urutan bahan meliputi dua hal, yaitu urutan isi bahan pelajaran dan urutan pengalaman belajar yang memerlukan pengetahuan tentang perkembangan anak dalam menghadapi pelajaran tertentu. Yang ketiga yaitu kontinuitas. Berhubungan dengan kesinambungan bahan pelajaran, tiap mata pelajaran pada tiap jenjang sekolah dan materi pelajaran yang terdapat dalam mata pelajaran yang bersangkutan. Kontinuitas ini dapat bersifat kuantitatif dan kualitatif. Yang berikut yaitu keseimbangan. Adalah faktor yang berhubungan dengan bagaimana semua mata pelajaran itu mendapat perhatian yang layak dalam komposisi kurikulum yang akan diprogramkan pada siswa. Yang berikutnya yaitu integritas atau keterpaduan, yang berhubungan dengan bagaimana pengertian dan pengalaman yang diterima siswa mampu memberi bekal dalam menjawab tantangan hidupnya setelah siswa menyelesaikan program pendidikan di sekolah. Berikutnya, jenis-jenis organisasi kurikulum. Yang pertama yaitu mata pelajaran terpisah. Kurikulum ini menyajikan bahan pelajaran dalam segala macam mata pelajaran yang terpisah-pisah satu sama lain. Mata pelajaran terpisah ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu yang pertama, bahan pelajaran disusun secara sistematis, logis, sederhana, dan mudah dipelajari. Yang berikut, kurikulum dapat dilaksanakan untuk mewariskan nilai-nilai dan budaya terdahulu. Yang berikut, kurikulum ini mudah diubah dan dikembangkan. Dan yang terakhir, bentuk kurikulum ini mudah dipola, dibentuk, didesain, bahkan mudah untuk diperluas dan dipersempit sehingga mudah disesuaikan dengan waktu yang ada. Sedangkan kekurangan pada mata pelajaran terpisah ini yaitu bahan pelajaran yang diberikan atau yang dipelajari siswa tidak bersifat aktual. Proses belajar lebih mengutamakan aktivitas guru, sedangkan siswa cenderung pasif. Yang berikutnya, bahan pelajaran tidak berdasarkan pada aspek permasalahan sosial yang dihadapi siswa maupun kebutuhan masyarakat. Yang berikut, bahan pelajaran merupakan informasi maupun pengetahuan di masa lalu yang terlepas dengan kejadian masa sekarang dan yang akan datang. Yang terakhir, proses dan bahan pelajaran sangat kurang memperhatikan bakat, minat, dan kebutuhan siswa. Dan yang kedua, mata pelajaran gabungan.
Mata pelajaran gabungan ini yaitu kurikulum yang menekankan perlunya hubungan di antara satu pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, tetapi tetap memperhatikan ciri atau karakteristik tiap bidang studi tersebut. Yang berikut, kurikulum terpadu, di mana kurikulum yang menyajikan bahan pembelajaran secara unit dan keseluruhan, tanpa mengadakan batas-batas antara satu mata pelajaran dengan yang lainnya. Ciri-ciri kurikulum terintegrasi ini antara lain berdasarkan filsafat pendidikan demokrasi, berdasarkan psikologi belajar gestrasit dan organismik, berdasarkan landasan sosiologis dan sosiokultural, berdasarkan kebutuhan, minat, dan tingkat perkembangan atau pertumbuhan siswa. Baik, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.